Dalam kitab Hosea di Alkitab ada nubuat seperti ini. Yang dahulu tidak dikasihani, aku akan kasihani. Yang semula bukan umatku, aku tidak perlu berkata kepada mereka, engkau adalah umatku. Betapa ajaibnya. Ini menunjukkan bahwa Allah sudah bernubuat dalam perjanjian lama. Bahwa mereka yang dahulu tidak dikasihani, namun Allah akan mengasihani mereka. Mereka yang semula bukan umat Allah. Allah berkata, engkau adalah umatku. Apa arti nubuat ini? Hanya bisa dikatakan, Allah telah menentukan untuk memilih bangsa-bangsa non-Yahudi menjadi umat pilihannya. Bangsa-bangsa non-Yahudi pada mulanya tidak dikasihani oleh Allah. Bahkan siapa itu Allah? Bangsa-bangsa non-Yahudi pun tidak tahu. Nama Bapa Surgawi adalah Yehuwa. Nama yang kudus ini. Bagaimana mungkin orang Tiongkok kuno mengetahuinya? Namun Allah telah menetapkan. Kelak ia akan memilih bangsa-bangsa non-Yahudi untuk melayaninya. Namun betapa ajaibnya. Yang seharusnya dikasihani justru tidak dikasihani. Yang seharusnya tidak dikasihani justru dikasihani. Sungguh sangat ajaib. Mari kita baca sebentar. Maka terbukti bahwa soal dikasihani atau tidak dikasihani. Pada masa yang berbeda, Allah mengasihani bangsa yang berbeda. Saat ini sedang masa kasih karunia Allah bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Mari kita baca. Allah terus memanggil orang-orang. Baik dari antara orang Yahudi maupun dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang ia katakan dalam kitab Hosea. Yang dahulu tidak kukasihani, aku akan kasihani. Yang semula bukan umatku, aku akan berkata kepadanya, engkau adalah umatku. Dan ia pun akan berkata, engkau adalah Allahku. Dulu di tempat mana ia berkata kepada mereka, kamu bukan umatku. Di sanalah kelak ia akan berkata kepada mereka, kamu adalah anak-anak Allah yang hidup. Itu benar-benar sangat ajaib. Misalnya, kita lihat dalam perjanjian baru. Ada Israel dalam perjanjian baru. Ada anggota-anggota Israel. Misalnya Israel dalam perjanjian baru ini. Allah justru memilih seorang saudara non-Yahudi sebagai Israel yang jauh. Mengapa tidak memilih seseorang dari keturunan Israel kuno? Atau dari negara Israel modern di Timur Tengah saat ini, sebagai Israel dalam perjanjian baru? Ini sungguh ajaib. Allah hendak memilih bangsa non-Yahudi sebagai umatnya untuk menyatakan hal ini. Kini kita sudah berada dalam perjanjian baru. Baiklah, maka skenario perjanjian baru ini. Israel dalam perjanjian baru memilih saudara Sibo dari Tiongkok. Juga saudari Sinyue, saudari Bulan, saudari Laje, semuanya adalah orang Tionghoa. Juga orang Tionghoa, yaitu saudari Zhao Hun dari Tiongkok, Lia dari Sinyue, dan kedua pelayannya juga orang Tionghoa. Anak rohani Israel dalam perjanjian baru ini adalah orang Tionghoa. Kemungkinan besar, bisa jadi demikian. Kalau salah mengatakannya, sekarang perkiraannya sudah separuh benar. Anak rohani Israel. Lalu separuh sisanya. Saudara Sibo ini, menurut para rasul Tuhan Yesus, ke-12 rasul Tuhan Yesus semuanya berasal dari Galilea. Dan di antara orang-orang Galilea ini, 12 rasul tersebut, 6 di antaranya, setengah dari jumlah rasul. Semuanya berteman baik. Misalnya Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas keempatnya bersama-sama menangkap ikan. Lalu, juga Bartolomeus dan Filipus. Mereka juga teman baik. Bahkan sesama warga kampung dengan Petrus dan kawan-kawan. Jadi bisa dikatakan, semuanya adalah orang Galilea. Apakah mungkin semua 12 murid Tuhan benar-benar semuanya berasal dari Galilea? Bahkan orang Yahudi bukanlah orang Galilea. Kalau begitu, apakah anak-anak Sulim, putra Israel, semuanya orang Tionghoa? 11 Wang tetangga, apa perasaan 11 Wang terhadap tetangganya? Semuanya pasti orang Tionghoa. Ah, mungkin saja. Mereka semua sudah mengenal 11 Bo. Semua itu mungkin terjadi. Ini ditentukan oleh karunia ilahi. Jadi kita berkata begini. Mengapa karunia ilahi tidak memilih seseorang dari negara Israel di Timur Tengah untuk menjadi Israel, menjadi saudara yang mulia dalam segala hal? Karunia ilahi ingin menjelaskan bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru berbeda. Perjanjian baru adalah perjanjian Roh Kudus. Perjanjian lama adalah perjanjian daging. Untuk menjelaskan bahwa melalui perjanjian Roh Kudus, semua bangsa dan suku adalah milik Allah. Semuanya diciptakan oleh Allah. Untuk menjelaskan bahwa siapapun yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Maka, ia memilih seorang putra lain yang disebut Israel, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, hingga sepenuhnya menjadi putra sulung Yesus. Sampai pada titik itu, lalu memilih orang Tionghoa sebagai umatnya. Karena jumlah orang Tionghoa yang diselamatkan paling banyak, rancangan ilahi telah ditetapkan. Siapa yang dapat menghalanginya? Dengan demikian kita memahami bahwa karunia ilahi memanggil orang-orang dari bangsa asing, memanggil umat non-Yahudi, dan menjadikan mereka umat pilihan. Setelah zaman perjanjian baru tiba, Allah akan menyelamatkan orang-orang dari segala bangsa dan suku sepanjang masa. Asalkan mereka percaya kepada Allah seperti Abraham. Mereka yang percaya kepada Kristus akan diselamatkan. Dengan demikian, tidak ada lagi perbedaan antara orang Israel dan bangsa asing. Semua bangsa diciptakan oleh Allah. Siapapun yang percaya menjadi umat pilihan Allah. Lalu, seperti apakah sifat manusia ini? Apakah karena kita memang sudah percaya? Atau karena kita memiliki kemampuan khusus? Bukan. Karunia ilahi menaruh iman di dalam hati kita.
Bapa Surgawi menaruh hati yang percaya kepada Tuhan di dalam diri kita. Ia juga menaruh hati yang percaya kepada saudara 11 Bo di dalam diri kita, supaya kemuliaan diberikan kepada Bapa dan Tuhan,